Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai santri dan muridnya Gus Dur, tahu bagaimana liku-liku sebagian hidupnya. Sebab saya itu pernah bersama-sama beliau selama 5 tahun, waktu beliau menjabat sekretaris Pondok Pesantren Tebu Ireng, yaitu mulai tahun 73. Waktu itu pengasuhnya almarhum Kiai Yusuf Hasim, sekretaris umumnya Gus Dur Rahman Wahid. Karena Gus Dur itu tidak mau mengantor bersama-sama di kantor pondok, maka kantor kegiatan beliau menjadi satu di perpustakaan Pondok Tebu Ireng. Waktu itu kebetulan saya masih mahasiswa dan menjabat kepala perpustakaan. Jadi otomatis hampir tiap hari itu satu kantor dan ketemu dan tahu khaliah dan tingkah laku beliau. Yang pertama, beliau ini seorang keluarga kiai, dididik dan dibesarkan di lingkungan pondok pesantren, tapi pemikirannya tidak terbatas di lingkungan pondok pesantren. Beliau pemikirannya waktu itu sudah kelihatan mengglobal, mendunia. Jadi sudah sebagai santri pondok, sudah banyak mempelajari bahasa-bahasa asing, mempelajari budaya-budaya asing, mempelajari manajemen-manajemen yang berkembang di luar pesantren untuk diterapkan di pondok pesantren. Yang pertama. Yang kedua, waktu beliau selesai studi di Baghdad, kemudian pulang ke Indonesia, setelah diangkat menjadi sekretaris umum, beliau mendirikan perpustakaan A.Wahid Hasim. Jadi perpustakaan yang sekarang masih ada, itu dulu atas ide dan rekayasa dari Kiai Yusuf Hasim dan Gus Dur Rahman Wahid. Kebetulan pertama kali berdiri itu saya sebagai pegawainya, kepala perpustakaannya itu namanya Pak Yahya Masduki dari Cirebon. Kemudian Pak Yahya Masduki diganti tidak lama diganti oleh Bapak Abdurrahman Latukau dari Ambon, tapi santri Tebu Ireng. Karena beliau tugas studi di Madinah, maka kepemimpinan digantikan oleh saya sejak tahun 75. Nah, sejak itu saya dekat dengan beliau. Yang pertama, sikap beliau yang menyolok, apabila punya kemauan, itu rasa-rasanya ingin cepat terwujud. Itu satu yang saya menarik itu. Yang kedua, kalau dia ingin mempelajari sesuatu, itu istilahnya information hunter, mengejar informasi. Jadi umpama ingin mengetahui bagaimana perkembangan ajaran kebudayaan Kristen di Manado, itu dia banyak membaca buku-buku tentang akidah kepercayaan Kristen, kemudian dikaitkan dengan kondisi masyarakat Manado, sehingga dalam waktu singkat dia bisa memahami bagaimana perkembangan kondisi psikologi umat Kristen di Manado. Demikian juga apabila ingin mengetahui bagaimana kondisi perkembangan masyarakat umat Islam, dia mempelajari secara teori besarnya, kemudian dikaitkan fakta empiris perkembangan umat Islam di daerah tersebut. Akhirnya ketemulah pemikiran-pemikiran segar, pemikiran-pemikiran baru yang waktu itu dikembangkan oleh beliau. Jadi sekitar tahun 75 sampai tahun 78, 79 sampai 80, beliau itu terus terang saja banyak menelurkan ide-ide baru, baik dalam pendidikan, baik dalam agama, dan perkembangan sosiologi Islam di Indonesia. Yang kedua, semangat bacanya itu karena tinggi, sehingga sering-sering beliau itu rumahnya itu di Denanyar, tapi kerjanya di Tebu Ireng. Kadang sampai malam itu belum pulang ke Denanyar. Karena apa? Mutolaah dan membaca di perpustakaan Pondok Tebu Ireng. Meskipun dia itu sebagai seorang kiai besar, tapi tidak malu-malu. Kalau payah itu gampangnya lendean, senden kursi itu bisa tidur di perpustakaan. Habis itu dia bisa membaca lagi. Dari itu saya tahu bahwa betapa besar semangat beliau untuk mencari, mengejar informasi yang belum diketahui. Maka wajar apabila ada perkembangan baru di Indonesia yang menyangkut kebudayaan Islam, dia cepat bisa menyerap dan cepat bisa memberikan informasi, menjelaskan duduk persoalan masalah tersebut.
Jadi itu kegiatan beliau. Umpama suatu ketika terjadi banyak waktu itu sekolah-sekolah Islam banyak atau madrasah sanawiyah aliyah yang dinegrikan. Artinya dari sanawiyah dan aliyah swasta dirubah menjadi MTSN dan MA madrasah aliyah atau MAN madrasah aliyah negeri. Itu banyak komentar. Tapi beliau dengan ringan mengomentari, ya itu perkembangan zaman. Yang penting nanti masing-masing sanawiyah aliyah swasta dinegrikan. Itu banyak membawa manfaat bagi umat. Gitu. Kemudian masalah pemikiran santri, ya ini yang penting. Waktu itu santri tahun 70-an itu ya terus terang saja masih agak sempit. Santri-santri waktu itu di Tebuireng dan pondok-pondok lain. Maka beliau ingin membuka bagaimana pemikiran santri bisa berkembang luas. Maka banyak dia menganjurkan seminar-seminar, pertemuan-pertemuan yang sifatnya mengembangkan kegiatan santri. Jadi yang saya alami, saya itu santri dari Tebuireng, itu sering banyak dianjurkan oleh beliau mengikuti berbagai pertemuan. Ada pertemuan penelitian ilmiah atau metodologi riset, ada pertemuan pengembangan masyarakat desa, ada pertemuan meningkatkan kualitas pendidikan agama di lingkungan pesantren, bahkan termasuk pertemuan-pertemuan yang membahas keterampilan, pengeterapan teknologi tepat guna. Nah itu beliau suruh mengikuti. Mengapa? Untuk mengikuti agar tetap umat Islam itu tidak tertinggal. Sehingga waktu itu banyak kerjasama dengan LP3YS, sekarang mungkin masih lembaga penelitian, pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Itu dulu kerjasama dengan Yayasan Jerman. Nah itu di Indonesia itu diambil ada 11 pondok untuk dikembangkan, termasuk Tebuireng, Guluk-Guluk Madura, Pabelan, Cipasung, Jawa Barat itu untuk dikembangkan. Jadi santri-santri dilatih untuk praktek pengembangan masyarakat. Dan hasilnya memang hebat. Seperti di Guluk-Guluk sampai hari ini bisa dirasakan Guluk-Guluk Semenep itu. Dulu bukit yang gersang, sekarang itu bisa menjadi hutan. Nah itu atas pikiran-pikiran pengembangan pesantren. Kepemimpinan beliau itu banyak memberikan inovasi yang sifatnya baru. Jadi umpama katakanlah model manajemen organisasi yang disentralkan semua kepada pimpinan, oleh Gus Dur enggak. Pokoknya siapa yang maju, modelnya dibuat co-direktur. Jadi pekerjaan dibagi sama, siapa yang bisa mengembangkan, lah itu nanti yang menjalankan. Umpama saya menjadi kepala perpustakaan, yang pekerjaannya ngatur buku, tapi saya juga diberi kesempatan luas untuk belajar menulis karya ilmiah. Saya juga merangkap pekerjaan sebagai sekretaris pusat data pesantren. Itu kepemimpinannya. Di antaranya, kalau bidang pendidikan, itu dulu Gus Dur punya ide perpustakaan itu ilmunya semua dibagi 11. Jadi ada fikih, tafsir, hadis, tasawuf, terus termasuk ilmu sosiologi agama dan sebagainya, itu ada 11. Nah, tiap fan ilmu itu dipegang oleh 2 santri, dimautori oleh 2 santri. Nah, nanti tiap hari Selasa itu pertemuan. Mungkin minggu ini bagian tafsir, minggu besok hadis, besok lagi bahasa Arab. Jadi memang itu cara-cara Gus Dur untuk mengembangkan pemikiran dan ilmu di pesantren. Nah, di samping itu pemikiran santri terus ikutkan mengikuti perkembangan di dunia luar pesantren, yaitu yang baik. Jadi pertama, masalah kehidupan sehari-hari yang sederhana. Rumah beliau di Denanyar, kerjanya di sini tuh sederhana sekali mengatasi kehidupan itu. Umpama masalah makan, maaf saja, itu cukup ikut di Bukaring. Punya Karim yang sekarang rumahnya ada itu, di tempat Gus Jajat itu. Jadi sederhana, nisbatnya orang besar itu cukup di Nyai Karim, pulang lagi ke perpustakaan, ke kantornya, terus membaca lagi atau ngetik. Sebab dia di Tebuireng bukan hanya bekerja melaksanakan tugas sekretaris pondok, tetapi dia juga sering buat jurnal. Banyak orang-orang minta ceramah-ceramah beliau. Dan memang saya akui kecerdasan beliau itu.
kalau tidak salah September 76, bulan September itu ada surat dari Departemen Tenaga Kerja minta beliau untuk ceramah. Nah, dia datang karena ada 5 hari tidak ke Tebuireng pergi, dari Denanyar datang ke Tebuireng sudah jam 9 pagi. Suratnya saya berikan karena saya tidak berani buka. Gus, ini ada surat dari Departemen Tenaga Kerja. Setelah dibuka, ternyata permintaan ceramah untuk besok pagi. Jadi jam 9, besok pagi jam 10 harus ceramah di Jakarta. Apa langkahnya? Sederhana. Waktu itu belum banyak fotokopi. Jadi mungkin carikan 9 lembar kertas sheet stensil. Dulu kan ada stensil yang dipakai di Kembangan Ronio itu. Saya ambilkan 9 di Koperasi Tebuireng, langsung diketik, tidak usah pakai konsep. Jadi mesin ketik itu dengan ada Ronio-nya diketik langsung jadi tulisan. Saya suruh muter. Itu kira-kira dari jam setengah 10 sampai jam 2 siang itu sudah dapat 9 halaman. 9 halaman. 9 halaman itu terus dia itu mandi di rumahnya Nyai Karim, tidak usah pulang ke Denanyar. Terus naik bis, dulu ada agen bis Cipto di dekat Ringen Condong ke Jakarta. Jadi paginya tepat jam 9 sudah sampai di Jakarta bisa ceramah. Jadi yang saya heran itu 9 halaman kertas 9 halaman kertas folio itu diketik tanpa konsep. Jadi terus itu, tidak ada konsep, terus jalan sendiri. Lah itu yang hebatnya. Terus sering suatu ketika dia itu diminta ceramah di Jakarta, kalau tidak salah di Kementerian Agama. Beliau datang itu memang kira-kira kalau tidak bawa makalah, lupa. Sampai di panitia pagi datang, beliau datang itu nanti sore untuk disampaikan. Ditanya panitia, Gus, makalahnya sudah jadi. Wah, tidak jadi, kok kepala saya pusing. Coba saya minta kamar tak tidur, sambil minta mesin ketik. Nah, betul. Ternyata dia masuk kamar tidak tidur, ngetik. Dapat 6 halaman diberikan panitia, ini makalah saya. Jadi dia alasan bilang tidur di kamar panitia itu tidak tidur, ngetik makalah yang dia lupa buat. Itulah kehebatan, kecermatan, kecepatan berpikir beliau itu kayak gitu itu. Juga termasuk nangani masalah cepat. Jadi bagaimana nangani guru lamban? Secara umum sekolah-sekolah kita kan sering guru telat. Sederhana pikirannya itu. Nah itu harus dibuatkan peraturan, bagi yang telat diberi sanksi, sederhana saja. Dan jangan pilih atau pandang bulu, siapa saja harus kena peraturan. Kalau dulu itu tidak kelihatan, tapi kadang-kadang itu beli nasi goreng sekarang sudah tidak ada. Pasar Jombang, Pasar Atom bagian barat, namanya Pak Atim. Namanya Pak Atim itu punya nasi goreng enak. Lah saya pernah berapa kali diajak makan nasi goreng. Nah itu. Waktu itu ingat saya belum ada ini. Kikil kesenangan Gus Dur itu belum ada. Kikil itu muncul setelah Gus Dur di Jakarta. Pindah Jakarta tahun 78. Nah, kikil itu muncul. Kalau nasihati saya, maaf saya bukan sekretarisnya. Saya itu hanya santrinya. Jadi saya dekat karena orang yang sering disuruh Gus Dur, saya mau kemana mau. Saya pernah ke Jakarta, ke Surabaya, suruhan Gus Dur ke Malang. Saya itu hanya anak buah yang satu kantor. Dia kantornya di perpustakaan, saya juga di perpustakaan. Nah, begini, dia itu mengatakan hidup itu perjuangan. Satu. Yang kedua, orang itu kalau bisa hidup di lingkungan yang ramai apa, ya, sebising apa, orang itu supaya bisa tenang. Jadi tetap tenang, di lingkungan hidup yang hiruk pikuk itu tetap bisa tenang. Tapi dengan ketenangan itu nanti memengaruhi kehidupan hiruk pikuk itu ikut tenang. Nah itu program beliau. Jadi kita sebagai santrinya dipelajari. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan sampean sebagai generasi muda, tadi pesan Gus Dur terakhir, hidup itu adalah perjuangan. Innal hayata hiyal jihad, la jihada liman la jihada, la hayata liman la jihadalah. Hidup adalah perjuangan. Orang tidak akan bisa hidup layak jika tidak berani berjuang. Maksudnya berjuang memaksakan diri untuk mencapai tujuan. Nah, itu. Ya itu.